Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Suryandani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ungkapan. Jadi, ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Ungkapan terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata ini jika tidak ada konteks yang menyertainya memiliki dua kemungkinan makna, yaitu makna sebenarnya atau denotasi dan makna tidak sebenarnya atau makna kias atau konotasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gabungan kata itu termasuk ungkapan atau tidak, harus ada konteks kalimat yang menyertainya. Adapun tujuan ungkapan, sebenarnya dalam bahasa sehari-hari ungkapan bisa saja muncul atau tidak sama sekali. Kadang ungkapan diucapkan untuk beberapa tujuan, seperti menegaskan, menyindir, memperhalus bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam karya sastra, ungkapan bertujuan untuk memperindah bahasa. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah kesatuan linguistik yang terdiri dari setidaknya satu klausa. Untuk dapat membangun satu klausa yang utuh, kita membutuhkan dua unsur. Kedua unsur tersebut mencakup satu subjek dan satu predikat. Subjek merupakan pihak yang melakukan tindakan seperti yang diterangkan oleh kata kerja atau verba dalam predikat. Sebaliknya, predikat merupakan bagian dalam kalimat yang mengandung verba atau kata kerja yang menerangkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Selain itu, adapun ciri-ciri kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dalam morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dalam berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Dan selanjutnya, contoh cara menentukan ungkapan. Contohnya, membanting tulang. Gabungan kata membanting tulang tidak dapat langsung kita katakan termasuk ungkapan. Hal ini karena konteks kalimat yang menyertai gabungan kata tersebut belum jelas. Gabungan kata membanting tulang masih mempunyai dua kemungkinan makna sesuai konteks kalimatnya. Contohnya, yang pertama, Andi membanting tulang di sampingnya sebagai luapan kemarahannya. Yang kedua, Andi membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Dua kalimat yang tadi saya sebutkan memberikan konteks situasi pada gabungan kata membanting tulang. Kalimat pertama membentuk makna denotasi atau makna sebenarnya pada gabungan kata membanting tulang. Makna denotasi tersebut adalah kegiatan membanting tulang. Kalimat kedua membentuk makna konotasi atau makna kias pada kata membanting tulang. Makna kias tersebut adalah bekerja keras. Banting tulang, makna kias tersebut adalah bekerja keras. Maka kedua inilah membuat gabungan kata di atas disebut ungkapan. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nika Sofian Dewi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Berikut materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf itu adalah ungkapan atau kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang ia lakukan.
Dan dalam konteks berbeda, ungkapan permintaan maaf juga bisa diartikan sebagai permintaan izin agar bisa melakukan sesuatu. Seperti yang tertuang dalam contoh tersebut, ada percakapan seorang anak kecil dan ibunya, yaitu anak kecilnya bernama Bobby. Bobby disuruh ibu mengganti baterai jam dinding yang sudah mati. Bobby naik tangga dan saat menjangkau jam dinding jatuh dan retak. Kemudian, Bobby meminta maaf kepada ibu karena kurang berhati-hati. Bobby pun berkata, "Maafkan Bobby, Bu. Bobby kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh," kata Bobby. "Ya nak, kedepannya Bobby harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itulah tadi ungkapan permintaan maaf yang diungkapkan oleh seorang anak kecil yang bernama Bobby kepada ibunya karena telah melakukan kesalahan. Nah, di sana kita juga diajarkan untuk menemukan kosakata baru dan makna kata. Seperti contoh pada percakapan tersebut, kita bisa menemukan kosakata baru yang pertama yaitu menjangkau. Maknanya menggapai, sudah mati artinya tidak bergerak, dan retak artinya cacat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ungkapan permintaan tolong. Nah, adapun ungkapan permintaan tolong itu adalah ungkapan meminta bantuan kepada orang lain dengan bahasa yang santun tentunya. Contohnya, pada gambar terdapat ibu guru dan seorang anak. Katakanlah anak tersebut bernama Benny. Ibu guru tersebut meminta bantuan kepada Benny dengan berkata, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Makna dari ungkapan minta tolong dari ibu guru pada teks tersebut adalah meminta bantuan dari Benny agar berkenan membantu ibu guru memasang hiasan kaligrafi di dinding kelas. Permintaan tolong ini disanggupi oleh siswa bernama Benny. Ia menjawab sebagai berikut, "Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini." Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meminta sendiri diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan sesuatu. Dengan demikian, frasa meminta tolong maksudnya adalah mengucapkan kalimat agar diberi bantuan atau pertolongan untuk melakukan sesuatu hal. Contoh kedua, di sana ada percakapan seorang ayah, ibu, dan anak laki-lakinya, di mana seorang ayah meminta tolong kepada ibu dengan berkata, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu." Nah, ibu pun menyanggupi permintaan tolong dari bapak. Kemudian ibu menawarkan bantuan kepada Benny. "Benny mau makan apa?" Kemudian Benny menjawab dengan, "Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya." Nah, itulah tadi ungkapan permintaan tolong, di mana bapak dan Benny meminta tolong. Bapak meminta tolong untuk mengambilkan piring dan Benny meminta tolong mengambilkan nasi dan telur. Perkenalkan, nama saya Niputu Lindayani. Saya akan menjelaskan tentang menemukan kosakata baru yang terdapat dalam syair lagu tentang alam. Syair lagu yang digunakan adalah Burung Kutilang. Di dalam lirik lagu Burung Kutilang terdapat contoh kosakata dan makna kata. Contoh kosakata dan makna kata yang pertama yaitu cemara yang memiliki makna pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Yang kedua, bersium yang memiliki makna menirukan bunyi suling dengan mulut. Yang ketiga, jemu yang memiliki makna bosan. Dan yang terakhir, berseru yang memiliki makna menarik perhatian dengan suara nyaring. Saya akan menjelaskan tentang membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi. Adapun pengertian puisi, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, ritme pada setiap barisnya, dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Adapun perbedaan puisi dan bukan puisi, puisi ditulis dalam bentuk bait. Puisi baitnya terdiri atas baris-baris. Dan yang ketiga, kata-kata kias, padat dan indah. Kalau bukan puisi, bentuknya paragraf, banyaknya baris tidak ditentukan. Adapun contoh puisi yang digunakan adalah puisi yang berjudul Hujan. Terdapat kosakata dan makna kata. Yang pertama, basah yang memiliki makna mengandung air. Yang kedua, lebat yang memiliki makna deras dan banyak. Yang ketiga, berhenti yang memiliki makna tidak bergerak.
Yang keempat, kepalang yang memiliki makna tanggung, tidak cukup atau kurang. Dan yang terakhir adalah tergenang yang memiliki makna terhenti mengalir. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.